Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah asuhan keperawatan keluarga lanjut usia dengan katarak. Data umum, nama kepala keluarga Tuan B, umur 65 tahun, alamat Kampus Laut, Kecamatan Pesisir Selatan, tipe keluarga lanjut usia, suku Minang, agama Islam, status sosial ekonomi keluarga bercukupan, aktivitas rekreasi keluarga. Tuan B dan keluarga mengatakan setiap 3 bulan diajak anak-anaknya untuk berwisata ke pantai maupun ke taman wisata lainnya. Komposisi keluarga, Tuan B mengatakan kedua orang tuanya sudah meninggal karena faktor usia lanjut. Tuan B memiliki 2 saudara perempuan yang semuanya sudah memiliki keluarga masing-masing. Kemudian kedua orang tua istrinya sudah meninggal. Istrinya memiliki kakak laki-laki dan sudah memiliki keluarga. Setelah itu, Tuan B dan istrinya menikah dan dikaruniai 2 orang anak perempuan dan anaknya tersebut sudah berkeluarga. Tuan B mengatakan hanya tinggal berdua dengan istrinya karena anaknya sudah memiliki rumah masing-masing. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini, keluarga dengan usia lanjut. Tuan B dan keluarga mengatakan Tuan B tinggal berdua dengan istrinya di rumah karena anak-anaknya sudah menikah dan sudah memiliki rumah masing-masing. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tuan B mengatakan saat ini mengeluh penglihatannya kabur dan tidak jelas serta objek yang dilihatnya seperti berkabut. Jadi Tuan B kesusahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keluarga Tuan B mengatakan akibat keluhan yang dirasakan, Tuan B membuat Tuan B tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Riwayat keluarga inti. Tuan B mengatakan saat ini hanya berdua dengan istrinya karena anak-anaknya tidak tinggal bersama mereka lagi sebab sudah menikah semua. Tuan B mengatakan mengeluh penglihatannya kabur dan tidak jelas. Kemudian Tuan B tidak bisa melihat cahaya terlalu terang karena silau. Tuan B juga mengatakan apapun objek yang dilihatnya semuanya seperti berkabut. Tuan B juga mengeluh tidak bisa melakukan aktivitas, pandangannya melihat pada jarak jauh dan dekat sedikit kesulitan. Tuan B tidak menggunakan alat penglihatan seperti kacamata. Tuan B juga mengatakan sering merokok pada saat bekerja, terkadang matanya sering terkena asap rokok. Kemudian saat bekerja di luar ruangan seperti terkena terik matahari, Tuan B tidak ada menggunakan kacamata pelindung. Istrinya mengatakan tidak tahu kalau Tuan B memiliki gangguan penglihatan atau katarak. Kemudian Tuan B dan istrinya juga tidak tahu tentang penyakit yang diderita secara signifikan atau detail, baik itu tanda dan gejala, penyebab, akibat, serta cara pencegahan penyakit tersebut. Keluarga dan Tuan B mengatakan tidak ada melakukan tindakan apapun pada saat Tuan B mengeluh sakit tersebut dan menganggap itu hanya penyakit biasa dan tidak ada melakukan pemeriksaan di puskesmas ataupun klinik kesehatan terdekat. Riwayat keluarga sebelumnya, Tuan B dan istrinya mengatakan kedua orang tua mereka sudah meninggal dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit keturunan lainnya. Kemudian lingkungan, karakteristik rumah, denah rumah. Tuan B dan istri mengatakan di dalam rumahnya memiliki pintu depan dan pintu belakang, kemudian memiliki 3 kamar, 2 kamar di depan, 1 kamar di belakang, memiliki ruang tamu 1 di depan, ruang nonton TV, kemudian kamar mandi 1 di belakang, serta dapur yang letaknya di sebelahan kamar belakang. Keadaan lingkungan dalam rumah, istri Tuan B mengatakan keadaan di dalam rumah sedikit berantakan, sering tidak terurus karena ketidaksanggupan istri Tuan B mengurus rumahnya sendiri akibat usia sudah lanjut. Kemudian jarang menata perabot rumah tampak berantakan dan tampak tidak tertata rapi. Kemudian lantai tampak sedikit kotor, baju-baju terlihat bertumpuk. Tuan B mengatakan rumah yang ditempatinya dengan istrinya sekarang adalah rumah permanen dengan status kepemilikan pribadi. Bagian rumah depan terbuat dari kayu dan rumah bagian belakang terbuat dari tembok dan berlantai keramik. Warna rumah merah dan putih. Penerangan yang digunakan adalah aliran listrik. Karakteristik tetangga dan komunitas. Tuan B mengatakan jarak antara rumah saling dekat masing-masing. Rumah Tuan B dekat dengan kantor polisi yang berhadapan. Rumah Tuan B tidak memiliki pagar dan dekat dengan jalan lintas. Antar tetangga saling toleransi dan mengenal satu sama lain. Mobilitas geografis keluarga. Tuan B mengatakan dia dan istrinya tinggal menetap di rumah dan tidak berpindah-pindah karena Tuan B hanya memiliki 1 rumah. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Tuan B mengatakan keluarganya jarang berkumpul, apalagi dengan anak-anaknya. Mereka berkumpul ketika ada acara tertentu saja seperti ketika lebaran karena anak-anaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing dengan keluarganya. Interaksi antara Tuan B dan istrinya dengan masyarakat sekitar terjalin hubungan baik. Sistem pendukung keluarga. Tuan B mengatakan keluarganya tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu akses
Struktur keluarga, pola komunikasi. Tuan B mengatakan keluarganya sehari-hari menggunakan bahasa Minang dan berlaku sopan santun di dalam keluarga. Struktur kekuatan keluarga, Tuan B mengatakan komunikasi yang digunakan bersifat terbuka, selalu diikuti dengan anggota keluarganya yang lain. Kepentingan ada di tangan Tuan B. Struktur peran, Tuan B mengatakan dan Tuan B sebagai kepala keluarga dan istrinya berperan sebagai ibu rumah tangga, baik mengurus rumah maupun memasak makanan. Nilai dan norma keluarga. Keluarga Tuan B mengatakan keluarganya menganut agama Islam dan selalu mengikuti pengajian dan beribadah di masjid. Fungsi keluarga, fungsi afektif. Tuan B mengatakan Tuan B sebagai kepala keluarga telah mendidik dan membesarkan kedua anaknya dan berumah tangga masing-masing. Fungsi perawatan keluarga. Istri Tuan B dan Tuan B mengatakan tidak mengetahui bagaimana upaya menghindari kebiasaan buruk di dalam rumahnya maupun di luar rumah yang dapat mengancam kesehatan keluarga, khususnya kesehatan Tuan B. Kemudian istri Tuan B tidak tahu cara merawat Tuan B yang mengalami penyakit katarak tersebut. Istri Tuan B tidak sanggup melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit secara sendirian. 5. Tugas keluarga. Yang pertama, mengenal masalah. Tuan B dan istrinya mengatakan tidak mengetahui penyakit seperti apa yang diderita oleh Tuan B. Saat ditanyakan tentang penyakit katarak, Tuan B dan istrinya mengatakan tidak mengetahui apa itu penyakit katarak, tanda dan gejala katarak, penyebab dari penyakit katarak. Kemudian Tuan B dan istrinya belum tahu tentang apa yang harus dihindari atau yang tidak boleh dimakan supaya penyakit katarak itu tidak semakin parah. Mereka mengatakan juga tidak tahu seberapa bahayanya penyakit katarak tersebut, dan mereka selalu beranggapan penyakit katarak itu hanya penyakit biasa, serta Tuan B sering bertanya-tanya tentang penyakit yang dideritanya. Mengambil keputusan, istrinya Nyonya N mengatakan Tuan B hanya pergi ke rumah sakit atau puskesmas jika penyakitnya sudah parah, tetapi selagi Tuan B masih bisa bergerak serta masih bisa melakukan aktivitas, kemudian hanya sakit biasa-biasa saja dan bisa ditahan, Tuan B tidak akan pergi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Tuan B memilih untuk berobat di rumah dan cukup membeli obat di warung saja. Melakukan perawatan sederhana. Istri dan Tuan B mengatakan selama Tuan B sudah merasa ada gangguan dengan penglihatannya, tidak ada melakukan perawatan untuk mencegah atau mengurangi gangguan tersebut. Istri Tuan B hanya menyuruh Tuan B untuk beristirahat saja di rumah dan tidak melakukan banyak aktivitas dulu, karena istri Tuan B takut Tuan B terjatuh jika berjalan karena penglihatannya kabur. Istri Tuan B mengatakan tidak mengetahui cara-cara perawatan yang baik dan benar bagi orang yang menderita penyakit katarak tersebut. Modifikasi lingkungan. Tuan B dan istrinya mengatakan tidak ada melakukan modifikasi lingkungan di area rumahnya, baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan psikologis, dikarenakan keluarga Tuan B tidak tahu seperti apa saja modifikasi lingkungan yang baik dan benar bagi penderita penyakit katarak. Hanya saja istri Tuan B mengatakan berusaha untuk dapat membersihkan rumah dan membuat lingkungan rumah bisa menjadi tempat yang nyaman. Pemanfaatan fasilitas kesehatan. Tuan B mengatakan hanya memanfaatkan fasilitas kesehatan di puskesmas terdekat jika terdesak saja dan hanya untuk sementara, seperti pemeriksaan TTP saja. Tuan B mengatakan belum mau rutin untuk mengontrol penyakit kataraknya. Selagi masih ada obat penyangkalnya, Tuan B tidak akan melakukan pemeriksaan secara rutin. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini, keluarga dengan usia lanjut. Tuan B dan keluarga mengatakan Tuan B tinggal berdua dengan istrinya di rumah karena anak-anaknya sudah menikah dan sudah memiliki rumah masing-masing. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tuan B mengatakan saat ini mengeluh penglihatannya kabur dan tidak jelas, serta objek yang dilihatnya seperti berkabut. Jadi Tuan B kesusahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Keluarga Tuan B mengatakan akibat keluhan yang dirasakan, Tuan B membuat Tuan B tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Riwayat keluarga inti. Tuan B mengatakan saat ini hanya berdua dengan istrinya karena anak-anaknya tidak tinggal bersama mereka lagi sebab sudah menikah semua. Tuan B mengatakan mengeluh penglihatannya kabur. Pemeriksaan fisik Tuan B, keluhan kesehatan saat ini. Tuan B mengeluh penglihatannya kabur dan tidak jelas. TTP, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi badan 169 cm, berat badan 66 kg. Kepala, bentuk kepala oval, rambut penuh dengan uban, rambut lepek, ada ketombe, sedikit berbau, tidak ada lesi, tidak ada udem, kepala sedikit kotor. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan. Mata,
Simetris antara kiri dan kanan, tidak juling, kornea mata keruh, air mata atau kristal berlebih, menurunnya ketajaman penglihatan, di area mata sedikit berkabut, area mata terlihat tidak jernih. Palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan, tidak ada pembenjolan. Tes fungsi penglihatan. Ketajaman penglihatan menggunakan Snellen chart. Saat melihat dari jarak jauh, penglihatan kalian kabur dan tidak jelas. Saat membaca huruf, Tuan B kesulitan untuk melihat dan terlihat buram. Saat tes melambai tangan, Tuan B mengatakan bisa melihat lambaian tangan tersebut tetapi tidak terlalu jelas. Saat cara hitung jari, Tuan B mengatakan tidak bisa menghitung dari jarak jauh. Refleks pupil mata saat diberi rangsangan cahaya pupil mata membesar. Pemeriksaan lapang pandang, Tuan B mengatakan tidak dapat melihat gerakan tangan dengan mata sebelah secara jernih. Mulut simetris, tidak pencong, bibir sedikit gelap, di dalam mulut sedikit kotor, gigi menguning, gigi sudah tidak lengkap lagi, tidak ada lesi, tidak ada udem. Palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan. Hidung inspeksi simetris, hidung bersih, penciuman bagus, tidak ada lesi, hidung mancung, palpasi tidak ada nyeri tekan. Telinga inspeksi simetris antara kiri dan kanan, tidak ada lesi, tidak ada udem, pendengaran bagus, bersih, tidak ada nyeri tekan. Leher simetris, tidak ada pembesaran kelenjar, tidak ada distensi JVP, tidak ada kesulitan menelan, tidak ada amandel, tidak ada lesi, palpasi tidak ada nyeri tekan. Toraks inspeksi pergerakan normal, tidak ada lesi, tidak ada udem, palpasi tidak ada nyeri tekan. Auskultasi irama nafas teratur, suara nafas vesikuler. Abdomen tidak buncit, tidak ada lesi, tidak ada benjolan, tidak mengalami distensi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan hati dan limpa. Ekstremitas atas dan bawah simetris, tidak ada luka, pergerakan ekstremitas baik, tidak ada masalah, tidak ada pasangan infus, tidak ada kelainan, tidak ada nyeri tekan. Kulit bersih, kulit sudah keriput, tekstur lembek, tidak ada bekas alergi, warna sawo matang, tidak ada terinfeksi kulit. Pemeriksaan fisik Nyonya N atau istri Tuan B. Keluhan kesehatan saya ini, Nyonya N mengatakan tidak ada keluhan masalah kesehatan. TTV tekanan darah 120/70, nadi 60 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi badan 150 cm, berat badan 45 kg. Kepala lonjong, rambut sedikit ada uban, tidak ada lesi, tidak ada udem, rambut panjang lurus, rambut tipis, tidak ada ketombe, sedikit lepek. Palpasi tidak ada nyeri tekan. Mata simetris antara kiri dan kanan, tidak juling, tidak ada kelainan, mata bersih, tidak ada lesi, ketajaman penglihatan cukup bagus. Palpasi tidak ada nyeri tekan. Mulut simetris, tidak pencong, bibir sedikit gelap, di dalam mulut sedikit kotor, gigi menguning, gigi sudah tidak lengkap lagi, tidak ada lesi, tidak ada udam, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan. Hidung simetris, hidung bersih, penciuman bagus, tidak ada lesi, hidung pesek, palpasi tidak ada nyeri tekan. Telinga simetris antara kiri dan kanan, tidak ada lesi, tidak ada udem, pendengaran bagus, bersih, tidak ada nyeri tekan. Leher simetris, tidak ada pembesaran kelenjar, tidak ada distensi JVP, tidak ada kesulitan menelan, tidak ada amandel, tidak ada lesi, palpasi tidak ada nyeri tekan. Toraks pergerakan normal, tidak ada lesi, tidak ada udem, palpasi tidak ada nyeri tekan. Auskultasi irama napas teratur, suara napas vesikuler. Abdomen tidak buncit, tidak ada lesi, tidak ada benjolan, tidak mengalami distensi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembekakan hati dan limpa. Ekstremitas atas dan bawah simetris, tidak ada luka, pergerakan ekstremitas baik, tidak ada masalah, tidak ada pasang infus, tidak ada kelainan, tidak ada nyeri tekan. Kulit bersih, kulit sudah keriput, tekstur lembek, tidak ada bekas alergi, warna sawo matang, tidak ada terinfeksi kulit. Harapan keluarga terhadap masalah. Tuan B dan istrinya mengatakan ingin sehat dan selalu diberi umur panjang dan mengharapkan agar kondisi kesehatan Tuan B cepat membaik ke depannya. Tuan B dan istrinya mengatakan sangat mengharapkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan terbaik bagi kesembuhan Tuan B serta memberikan pengetahuan informasi tentang seputar kesehatan yang bermanfaat untuk keluarga Tuan B supaya meningkatkan status kesehatan yang lebih baik dan benar. Analisa data. Yang pertama, data DS. Tuan B mengatakan mengeluh penglihatannya kabur. Tuan B mengatakan penglihatannya tidak jelas. Tuan B mengatakan tidak bisa melihat cahaya terlalu terang karena silau. Tuan B juga mengatakan apapun objek yang dilihatnya semuanya seperti berkabut. Tuan B juga mengeluh tidak bisa melakukan aktivitas. Tuan B mengatakan pandangan melihat pada jarak jauh.
dan dekat sedikit kesulitan. Tuan B mengatakan tidak ada memakai kacamata saat di luar rumah. Tuan B mengatakan sering merokok saat bekerja dan sering matanya terkena asap rokok. DO. Kornea mata tampak keruh, air mata atau kristal berlebih. Menurutnya ketajaman penglihatan di area mata sedikit berkabut, area mata terlihat tidak jernih. TTV tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Etiologi gangguan penglihatan, problem gangguan persepsi sensori. 2. DS. Istri Tuan B mengatakan tidak tahu kalau Tuan B mengalami gangguan penglihatan atau katarak. Tuan B dan istrinya mengatakan tidak tahu tentang penyakit katarak secara signifikan, baik tanda dan gejala, penyebab, akibat, serta cara pencegahan penyakit katarak. Tuan B dan istrinya mengatakan tidak tahu tentang apa yang harus dihindari bagi penderita katarak. Tuan B dan istrinya mengatakan tidak mengetahui seberapa bahayanya penyakit katarak. DO. Kornea mata tampak keruh, air mata atau kristal berlebih. Menurutnya ketajaman penglihatan di area mata sedikit berkabut, area mata terlihat tidak jernih. TTV tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Tuan B tampak bertanya-tanya tentang penyakitnya. Etiologi ketidakmampuan keluarga. Tuan B mengenal masalah tentang penyakit katarak secara signifikan. Problem gangguan persepsi sensori. 3. DS. Tuan B dan istrinya mengatakan selama Tuan B sakit tidak ada melakukan perawatan untuk mencegah atau mengurangi penyakit katarak. Istri Tuan B mengatakan tidak mengetahui cara perawatan yang baik dan benar bagi orang yang menderita penyakit katarak. Istri Tuan B dan Tuan B mengatakan tidak mengetahui bagaimana supaya menghindari kebiasaan buruk di dalam rumah maupun di luar rumah yang dapat mengancam kesehatan keluarga. Istri Tuan B mengatakan tidak sanggup melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit secara sendirian. DO. Tuan B dan istrinya tampak menganggap biasa-biasa saja penyakit katarak. Rambut Tuan B tampak lepek, rambut Tuan B tampak ada ketombe, kepala Tuan B sedikit berbau dan tampak kotor. Istri dan Tuan B tampak sudah tua, di dalam mulut sedikit kotor, gigi menguning. Etiologinya ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam melakukan perawatan sederhana kepada penderita penyakit katarak. Problem manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. 4. DS. Istri Tuan B mengatakan keadaan di dalam rumah sedikit berantakan. Istri Tuan B mengatakan rumah sering tidak terurus karena ketidaksanggupan mengurus rumahnya sendiri akibat usia sudah lanjut. Istri Tuan B mengatakan jarang menata perabot rumah. Istri Tuan B mengatakan tidak tahu cara memodifikasi lingkungan di rumahnya secara baik dan benar bagi penderita katarak. DO. Terlihat di dalam rumah tidak tertata rapi, kemudian lantai tampak sedikit kotor, barang-barang di rumah tampak berantakan, baju terlihat bertumpuk. Etiologi ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam memodifikasi lingkungan rumah yang kondusif. Problem pemeliharaan kesehatan tidak efektif. 5. DS. Istri Tuan B dan Tuan B mengatakan ketika mereka merasakan keluhan sakit tidak ada melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat. Keluarga Tuan B mengatakan tidak ada melakukan tindakan apapun pada saat Tuan B mengeluh sakit. Tuan B dan istri menganggap itu hanya penyakit biasa dan tidak ada melakukan pemeriksaan di puskesmas atau klinik kesehatan terdekat. Tuan B mengatakan hanya memanfaatkan fasilitas kesehatan di puskesmas terdekat jika terdesak saja. Keluarga Tuan B mengatakan hanya memeriksa TTV saja di puskesmas, selain itu tidak ada. DO. Keluarga Tuan B tidak ada data pemeriksaan di puskesmas sebelumnya. Keluarga Tuan B hanya memeriksa TTV saja di puskesmas. Keluarga Tuan B sering beli obat di warung. Etiologi ketidakmampuan keluarga Tuan B memanfaatkan fasilitas kesehatan di puskesmas terdekat. Problem perilaku kesehatan cenderung berisiko. Perumusan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan. 1. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. 2. Defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan Tuan B mengenal masalah tentang penyakit katarak secara signifikan. 3. Manajemen keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam melakukan perawatan sederhana kepada penderita penyakit katarak. 4. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam memodifikasi lingkungan rumah yang kondusif. 5. Perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tuan B memanfaatkan fasilitas kesehatan di puskesmas terdekat. Scoring diagnosa keperawatan.
Diagnosa perawatan pertama, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan. Kriteria sifat masalah tidak kurang sehat, skala 3, ancaman kesehatan, skala 2, keadaan sejahtera, skala 1, bobot 1, scoring 3 bagi 3 kali 1 sama dengan 1. Pembenaran, Tuan B mengeluh penglihatannya kabur, terlihat menurunnya ketajaman penglihatan, kemudian kornea mata tampak keruh. 2. Kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah, skala 2 hanya sebagian, skala 1 tidak dapat, skala 0, bobot 2, scoring 1 bagi 2 kali 2 sama dengan 2. Pembenaran, Tuan B mengatakan sering merokok saat bekerja dan sering matanya terkena asap rokok di lingkungan sekitar yang akan membuat sebagian kemungkinan masalah dapat diubah. 3. Potensi masalah dapat dicegah. Tinggi, skala 3, cukup, skala 2, rendah, skala 1, bobot 1, scoring 3/3 kali 1 sama dengan 1. Pembenaran, keinginan Tuan B untuk sembuh. 4. Menonjolnya masalah berat harus segera ditangani, skala 2, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, skala 1, masalah tidak dirasakan, skala 0, bobot 1, scoring 2 bagi 2 kali 1 sama dengan 1. Pembenaran, ketajaman penglihatan Tuan B menurun dan kornea mata tampak keruh membuat Tuan B menjadi tidak bisa melakukan aktivitas dan harus segera ditangani supaya tidak memperburuk keadaan. Total 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Diagnosa perawatan 2. Definisi pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan Tuan B dan keluarga mengenal masalah tentang penyakit katarak secara signifikan. 1. Kriteria sifat masalah, ancaman kesehatan, skala 2, bobot 1, scoring 2 bagi 3 kali 1 sama dengan 2/3. Pembenaran, Tuan B dan istrinya mengatakan tidak tahu tentang penyakit katarak secara signifikan, baik tanda gejala, penyebab, akibat, serta cara pencegahan penyakit katarak. 2. Kemungkinan masalah dapat diubah, yaitu tidak dapat, skala 0, bobot 2, scoring 0 bagi 2 kali 2 sama dengan 0. Pembenaran, Tuan B mengatakan tidak mengetahui apa yang harus dihindari bagi penderita katarak. 3. Potensi masalah dapat dicegah, cukup, skala 2, bobot 1, scoring 2 bagi 3 kali 1 sama dengan 2/3. Pembenaran, Tuan B bertanya-tanya tentang penyakit yang dialami. 4. Menonjolnya masalah tidak dirasakan, skalanya 0, bobotnya 1, scoring 0 bagi 2 kali 1 sama dengan 0. Pembenaran, keluarga atau istri Tuan B tidak tahu apa yang harus dihindari bagi penderita katarak. Totalnya 2 bagi 3 tambah 0 tambah 2 bagi 2/3 tambah 0 sama dengan 4/3. Diagnosa keperawatan 3. Manajemen keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam melakukan perawatan sederhana kepada penderita penyakit katarak. Kriteria sifat masalah tidak atau kurang sehat, skala 3, ancaman kesehatan, skala 2, keadaan sejahtera, skala 1, bobot 1, scoring 2 bagi 3 kali 1 sama dengan 2/3. Pembenaran, keluarga tidak mampu melakukan perawatan terhadap Tuan B. Kemungkinan masalah dapat diubah, mudah, skala 2, sebagian, skala 1 tidak dapat, skala 0, bobot 2, scoring 1 bagi 2 kali 2 sama dengan 1. Pembenaran, masalah dapat diubah sebagian karena istri Tuan B dan Tuan B mengatakan tidak mengetahui bagaimana upaya menghindari kebiasaan buruk dalam rumahnya maupun di luar rumah yang mengancam kesehatan keluarga. 3. Potensi masalah untuk dicegah. Tinggi, skala 3, cukup, skala 2, rendah, skala 1, bobot 1, scoring 1 bagi 3 kali 1 sama dengan 1/3. Pembenaran, istri Tuan B mengatakan tidak sanggup melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit secara sendirian. Menonjolnya masalah berat harus segera ditangani, skala 2, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, skala 1, masalah tidak, skala 0, bobot 1,
scoring 1/2 kali 2 sama dengan 1/2. Pembenaran Tuan B dan istrinya tampak menganggap biasa-biasa saja penyakit katarak. Diagnosa keperawatan keempat, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tuan B dalam memodifikasi lingkungan rumah yang kondusif. 1. Sifat masalah: tidak atau kurang sehat skala 3, ancaman kesehatan skala 2, keadaan sejahtera skala 1. Bobot 1, scoring 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Pembenaran, istri Tuan B mengatakan keadaan di dalam rumah sedikit berantakan. Kemungkinan masalah dapat diubah: mudah skala 2, sebagian skala 1, tidak dapat skala 0. Bobot 2, scoring 1/2 kali 2 sama dengan 1/2. Pembenaran masalahnya yaitu istri Tuan B tidak tahu cara memodifikasi rumah dan rumah juga sudah terbiasa kotor dan berantakan. 3. Potensi masalah untuk dicegah: tinggi skala 3, cukup skala 2, rendah skala 1. Bobot 1, scoring 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. Pembenaran, istri Tuan B mengatakan rumah sering tidak terurus karena ketidaksanggupan mengurus rumahnya sendiri akibat usia sudah lanjut. 4. Menonjolnya masalah berat harus segera ditangani skala 2. Ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani skala 1. Masalah tidak dirasakan skalanya 0. Bobot 1, scoring 1/2 kali 2 sama dengan 1/2. Pembenaran, keadaan rumah Tuan B sering berantakan dan kotor. Itu dapat menyebabkan bertambahnya penyakit yang ada dan datangnya penyakit baru. Total 2/3 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/2 sama dengan 2.